Selamat pagi, Shalom anak-anak remaja satu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Pengasuh Sinta Delima di hari Minggu ini. Anak-anak remaja yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita masuk dalam perjumpaan yang ketiga. Nah, dasar Alkitab yang jadi acuan bagi materi kita di hari ini terambil dari Roma 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu di hari Minggu, hari Tuhan, di pagi hari ini ya Tuhan. Anak-anak remaja satu bersama orang tua dan para pengasuh, kami ada lagi dalam sukacita, dalam pemberitaan firman secara online. Saat ini kami akan membaca bagian daripada firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Dua macam perhambaan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anakku remaja satu yang Tuhan Yesus kasihi, pengudusan berasal dari kata dasar kudus. Dalam Alkitab, kata kudus diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu kadosi, yang artinya dikhususkan atau dipisahkan atau berbeda dari yang lain. Jadi, jika orang Kristen dikuduskan, maka itu berarti orang Kristen sudah dikhususkan, dipisahkan, dan menjadi berbeda dengan yang lain atau berbeda dengan dunia. Lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Injil Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Orang percaya yang dijadikan kudus oleh Allah tidak lagi berasal dari dunia ini. Kata kudus juga menunjuk pada sifat Tuhan yang membedakannya dengan segala sesuatu. Pengudusan atau proses menjadikan seseorang atau sesuatu agar berada dalam kondisi kudus. Proses ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi terus-menerus hingga terjadi atau mencapai kesempurnaan. Dengan kata lain, pengudusan merupakan sarana menuju kekudusan. Anak-anakku sekalian, jadi pengudusan adalah panggilan supaya umat turut dalam kesempurnaan tubuh dan roh Allah. Anak-anakku sekalian, tujuan pengudusan adalah agar kita menjadi sama dengan Kristus. Artinya, bahwa Allah menghendaki orang Kristen untuk menjadi contoh dan teladan seperti Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Dan ini hanya bisa berjalan atau bisa terjadi dalam kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus, ketaatan kita,
sebagai orang percaya dapat terus bertumbuh sehingga memperlihatkan hidup yang benar dan kudus. Minggu ini kita berada pada hari Minggu kedua setelah perayaan Pentakosta. Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid dan kepada kita sebagai orang percaya harus diberikan tempat agar roh itu bekerja dalam hati dan hidup kita, sehingga kita terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan pertumbuhan itu berwujud dari penampilan kita yang berbeda, dari kehidupan yang dikuasai oleh dunia. Anak-anakku, remaja satu yang Tuhan Yesus kasihi, mari katong lihat apa yang Rasul Paulus bilang tentang pengudusan yang tadi katong baca di Roma 6 ayat 18 sampai 23. Orang percaya selalu dituntut untuk hidup kudus, dan itu berarti harus ada pembaruan hidup secara terus-menerus melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 18 sampai 23 mengemukakan bahwa pengudusan adalah proses menuju kekudusan hidup. Selanjutnya dikatakan bahwa karena kelemahan manusia telah menjadi hamba kecemaran dan dosa. Karena itu manusia perlu mengalami pengudusan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran. Sehingga sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa oleh Allah kita, memperoleh hidup kekal dalam Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, maksud pengudusan oleh Allah supaya hidup kita menjadi suci dan kudus. Jika kita berpegang pada firman Allah dan selalu berjalan menurut perintahnya, untuk maksud ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai teladan agar kita dapat hidup sejalan dan searah dengannya. Allah juga telah mengaruniakan kita Roh Kudus, supaya roh itu mampu memberi kepada kita pengertian untuk memahami kehendak Allah dan menuruti jalannya, seperti yang ditujukan Yesus Kristus anaknya. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya, kita harus meneladani Kristus sehingga kita terus mengalami pembaruan dan menjadi sempurna menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kristus. Makna pengudusan bagi remaja Kristen, bagi anak-anak remaja satu di saat ini, yang patut kita contohi adalah sebagai ciptaan Allah yang mulia, remaja mesti melihat pengudusan sebagai bagian dari rencana penyelamatan Allah bagi dunia, di mana manusia ada di dalamnya. Pemahaman ini diperoleh remaja di dalam firman Allah. Remaja harus memahami nilai pengorbanan Kristus yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, sekaligus berusaha untuk meneladani serta memiliki nilai itu. Anak-anakku remaja satu yang Tuhan Yesus kasihi, remaja harus menjawab tuntunan Allah untuk mengalami proses pengudusan agar menjadi lebih sempurna di dalam Yesus Kristus sehingga tidak lagi menjadi orang fasik. Dengan demikian, remaja tidak dapat menghindar dari pengudusan hidup, sebab remaja juga adalah orang berdosa yang terus hidup dan berupaya memiliki kebaikan dan kesempurnaan Allah.
Anak-anakku remaja satu yang Tuhan Yesus kasihi, ayat hafalan kita pada minggu hari ini dari Ibrani 12 ayat yang ke-14 yang berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah materi kita di minggu hari ini. Kiranya anak-anak remaja dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari untuk menjadi anak-anak remaja yang hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku remaja satu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kepadamu karena Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami semua. Kami boleh berjumpa dengan anak-anak kami walaupun secara online dari rumah kami masing-masing. Dan biarlah materi yang diberitakan pada hari ini boleh diberkati oleh Tuhan dan boleh dilakukan oleh anak-anak remaja dengan baik. Tuhan memberkati anak-anak di masa pandemi COVID-19, mereka harus belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi rasa ketaatan mereka untuk selalu tekun dalam belajar dan mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan baik. Kami berdoa bagi orang tua, Mama dan Papa yang bekerja mencari nafkah dan juga mendampingi anak-anak ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu, sehingga seluruh kebutuhan hidup dipenuhi yang datangnya hanya daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa bagi para pengasuh, balai anak-anak di sektor masing-masing dari sektor 1 sampai 19 Jemaat GPM Bethel. Tuhan memberkati kami sebagai pengasuh untuk melayani anak-anak ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan kami semua, baik dalam keluarga maupun rumah tangga kami, maupun dalam pendidikan kami. Bapak juga memberkati tenaga medis yang bekerja dengan susah payah dan penuh kesabaran untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang menderita sakit di rumah-rumah sakit maupun di mana saja mereka berada. Tuhan berikanlah kekuatan, kemampuan, dan kesehatan, juga tenaga yang baik, supaya para medis ini boleh bekerja dengan baik dan boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang menderita sakit. Tuhan juga memberkati pemerintah kami, baik provinsi maupun kota Ambon. Kiranya Tuhan senantiasa ada bagi mereka dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil, boleh memberikan yang terbaik bagi masyarakat di kota Ambon, di provinsi Maluku. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan maupun perbuatan kami yang sudah melanggar perintah Tuhan dan menyakiti hati sesama. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuninya. Inilah doa kami, ampunkanlah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Pada akhirnya kami mohon, kiranya anugerah dan kasih setia yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, mau memberkati kami semua, memberkati orang yang sudah kami doakan, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.